Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar modul 3 yaitu polymorphism. Jadi polymorphism merupakan kemampuan objek mengungkap banyak hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Apabila terdapat objek yang bertipe superkelas, variabel objek ini bisa diisi dengan objek superkelas ataupun objek subkelas tanpa perlu melakukan perubahan tipe. Nah, polymorphism berarti sebuah objek dapat memiliki banyak bentuk, yaitu dengan memiliki nama yang sama tetapi perilakunya berbeda. Dan sebuah objek dapat memiliki berbagai bentuk, baik dari kelas itu sendiri maupun dari superkelasnya. Contohnya yaitu di kelas pet terdapat metode speak, dan di kelas pet ini punya subkelas yaitu cat dan dog, di mana cat dan dog juga memiliki metode speak. Kemudian di polymorphism itu ada namanya overriding method dan overloading. Overriding method yaitu pendeklarasian sebuah metode dengan nama dan parameter yang sama dari superkelasnya. Kemudian dimodifikasi ulang atau didefinisikan ulang, dan syarat overriding method yaitu nama metode, return type, dan parameter harus sama. Jika tidak, maka dianggap sebagai metode baru pada subkelas, bukan overriding. Jadi syaratnya yaitu nama metode, return type, dan parameter harus sama. Kemudian pada overriding method diharuskan menggunakan inheritance agar dapat digunakan pada tiap kelas dan harus dalam hierarki yang berbeda. Nah, catatannya dengan overriding kita dapat memiliki pengenal metode yang sama dengan pengenal metode pada superkelas. Konstruktor tidak dapat di overriding karena tidak diturunkan ke subkelas. Dan kita dapat memanggil metode yang di override di superkelas dengan keyword super. Sama seperti modul kedua, jadi di sini lanjutan dari inheritance. Jadi kalau kita belajar tentang polymorphism harus mengenal dulu inheritance. Bila suatu metode tidak dapat diturunkan, maka metode tersebut tidak dapat di overriding. Dan metode yang tidak dapat di overriding biasanya memiliki akses modifier private. Ini contoh shortcutnya, yaitu overriding. Jadi di kelas pet terdapat atribut name dengan modifiernya private. Kemudian ada metode getName, setName. Kemudian ada metode speak. Selanjutnya di kelas get, ini turunan dari kelas pet dan memiliki metode speak. Jadi metode speak ini kan sama seperti metode yang ada di pet. Nah, ini namanya overriding. Di kelas dog, turunan dari kelas pet juga memiliki metode speak. Dari namanya sama, return type, dan parameternya sama, ini berarti namanya overriding method, di mana metode yang ada di subclass itu sama metode yang ada di superclass. Dari mulai nama, return type, dan parameternya sama. Jadi metode yang ada di superclass bisa diturunkan di subclass. Dan jika namanya sama, return type-nya sama, dan parameternya sama, namanya overriding. Selanjutnya overloading method yaitu pendeklarasian satu nama untuk beberapa metode yang berbeda dalam suatu kelas. Nama metode yang sama dibedakan dari jumlah parameter dan tipe data parameternya. Ciri-cirinya nama metode harus sama, parameternya berbeda, return type boleh sama boleh berbeda. Contohnya
di kelas luas memiliki metode luas persegi dengan tanpa parameter. Kemudian memiliki metode lagi dengan parameter in P dan in L. Nah, ini dinamakan method overloading karena nama metodenya sama, tapi parameternya berbeda dalam satu kelas, namanya overloading. Untuk latihannya bisa dicoba. Contohnya, jadi kelas manusia merupakan superclass di mana memiliki atribut nama dengan tipe data string dan akses modifiernya private. Kemudian ini metode set nama dan get nama. Kemudian ada kelas pelajar, merupakan kelas turunan atau subkelas dari kelas manusia dengan memiliki atribut yang sama yaitu nama dan memiliki metode sama set nama dan get nama. Kemudian di kelas karyawan merupakan kelas turunan dari kelas manusia, jadi inheritance. Kemudian ada metode set nama dan get nama. Kemudian ada kelas main, ada objek, pemanggilan objek, yaitu pelajar 1, karyawan 1. Kemudian ini dideklarasikan atau didefinisikan bahwa manusia MNS, dan MNS ini sama dengan pelajar 1. Jadi MNS itu sama dengan objek pelajar 1. Ini juga dideklarasikan bahwa MNS ini sama dengan karyawan 1. Jadi ketika set nama bisa menggunakan MNS, soalnya MNS ini sudah dideklarasikan sama dengan pelajar 1 dan karyawan 1. Untuk tugasnya yaitu PT Teknologi Perkasa memiliki 80 orang pegawai. Pegawai tersebut dibagi menjadi 2, yaitu tetap dan kontrak. Kemudian perbedaan ini memiliki perbedaan di mana pegawai tetap sudah mendapatkan gaji, juga mendapatkan tunjangan sebesar 70.000, sedangkan pegawai kontrak hanya mendapat gaji saja. Untuk kelasnya ini atribut dari pegawai kontrak ada NIK sampai dengan gaji. Untuk kelas pegawai tetap atributnya ada NIK sampai dengan uang makan, dan ini metodenya ada metode recap gaji, tampil data. Nah, nanti kurang lebih outputnya seperti ini, tapi ini hanya referensi, bisa menggunakan output lainnya. Yang penting syarat-syaratnya ini ada semua di tugasnya, dan harus menggunakan teknik polymorphism, entah itu menggunakan overloading atau overloading. Mungkin cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.